datang kepada seorang qadhi. Qadhi ini hakim, ulama besar, kaya raya. Ya, dia datang kepada qadhi. Dia mengatakan, wahai hakim, wahai qadhi, demi kemuliaan hari Asyura ini, berikanlah aku 5 lembar roti, kemudian 2 buah daging dan 2 dirham untuk makanan anakku, untuk aku gembirakan di hari Asyura. Kata si qadhi, nanti duhur kamu datang ke rumah saya masih sibuk sekarang. Duhur datang ini orang miskin ini, wahai qadhi, demi kemuliaan hari Asyura, sebagaimana janjimu, saya minta 5 roti, 5 buah roti, kemudian 2 buah daging dan uang 2 dirham. Kata qadhi, nanti asar kamu datang, saya masih sibuk. Datang asar di hari Asyura, nggak dihiraukan oleh qadhinya. Akhirnya nyesel ini orang fakir miskin ini, Pak. Sedih dia. Akhirnya ketika berjalan ketemu orang Nasoro, orang non muslim, dipanggil oleh orang Nasoro ini, sini kamu. Ada apa kamu sedih? Iya, ini hari yang mulia, hari Asyura, di mana Nabi Musa diselamatkan, diceritakan. Nabi Adam dimaafkan oleh Allah Ta'ala, Nabi Nuh diselamatkan. Wah, senang ini orang Nasoro dapat cerita dari si fakir ini. Oh, ini berarti hari yang hebat ya. Iya, ini hari yang mulia. Kamu pingin apa? Saya cuma pingin 5 lembar roti aja, 2 buah daging dan 2 dinar. Tadi saya minta ke qadhi, ke hakim yang kaya itu nggak dikasih. Oh ya sudah, tunggu sini, saya kasih kamu. Dikasih, Pak. Puluhan rotinya dikasih, dagingnya 20 dikasih, rotinya itu 50 dikasih, kemudian dikasih uang 20 dinar. Kamu jangan khawatir, karena kemuliaan hari ini tiap bulan kamu saya jatah nanti. Ya, ini cuma untuk hari ini saya kasih lebih kamu. Nanti tiap bulan kamu saya jatah. Gak usah khawatir, kamu gak usah minta ke siapa-siapa. Saya yang jatah kamu langsung. Wah, senang ini Pak orang, Pak. Hari Asyura dapat hadiah besar dari orang non muslim. Yang hakimnya, ulamanya yang muslim kaya raya nggak ngasih, malah orang yang non muslim yang ngasih. Pulang ini orang, gembiranya luar biasa, makan enak di hari Asyura. Nggak taunya ketika malamnya si qadhi ini ulama mimpi bahwasanya dia di dalam mimpi itu melihat tempat indah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari permata, dari yakut, dari emas. Dia saking begitu indahnya surga ini, si qadhi ini tanya, ini milik siapa? Dijawab oleh suara itu, sebenarnya milikmu, sebenarnya milikmu, cuma gara-gara kamu menolak fakir miskin yang minta di hari Asyura, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang non muslim. Ini miliknya orang non muslim, sebenarnya milikmu, cuma gara-gara kamu nolak, dikasihkan oleh Allah kepada non muslim. Oh, kaget dia. Siapa non muslim itu? Disebutkan namanya Fulan bin Fulan. Tahu dia, bangun dari tidurnya didatangi, didatangi oleh ulama ini, si non muslim ini. Wahai Fulan, tadi kamu ngasih ke fakir miskin itu berapa roti, berapa daging, berapa uang? Aku ganti. Kata si hakim ini, si ulama ini. Kata si Nasoro, enggak, saya nggak perlu diganti, saya kaya kok, buat apa kamu ganti? Saya ngasih karena hati saya ikhlas, bukan karena apa. Jadi kamu nggak perlu ganti, kata orang non muslim itu. Enggak, saya ganti 10 kali lipat lah. Kamu ngasih berapa, saya ganti 10 kali lipat. Enggak, saya nggak mau, saya ini orang kaya, saya orang kaya. Apa, kenapa kamu kok maksa seperti ini? Apa, kata orang muslim itu, bahwasanya tadi malam saya mimpi bahwasanya saya dikasih surga oleh Allah Ta'ala, karena sebenarnya saya dikasih surga itu kalau ngasih fuqara wal masakin yang kamu kasih, cuma gara-gara saking saya nggak ngasihnya, akhirnya surga itu dikasihkan untukmu. Kata orang Nasoro tersebut, orang non muslim tersebut, oh, kalau saya sudah dikasih surga, buat apa saya jual? Ya lebih mahal surga daripada seluruh hartamu. Walaupun hartaku juga tidak berguna, lebih baik itu surga buat aku. Buat apa? Masih kamu ganti 100 kali nggak saya jual. Kenapa? Berarti saya sudah dapat kabar gembira tentang surga. Kata si ulama tersebut, percuma, kamu kan non muslim, nggak mungkin masuk surga. Langsung non muslim itu mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sekarang saya masuk Islam. Sekarang saya masuk Islam. Karena saya sudah dapat janji dari Allah lewat mimpimu, sudah disiapkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saya masuk Islam, kata orang non muslim tersebut. Akhirnya pulang kecewa Pak ulama tersebut, Pak. Bayangkan, ulama tahu agama, kaya raya, ya, di hari Asyura memberi janji kepada fuqara al masakin, kemudian nggak ditepati janjinya. Akhirnya ditunjukkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak taunya rezekinya non muslim.
Subhanallah, malah dia yang disiapkan surga, dia yang masuk Islam dapat hidayah. Kenapa? Memuliakan hari Asyura. Oleh karena itu muliakan hari Asyura. Jangan sampai kita tidak sedekah. Dan disunahkan Pak untuk melebihkan belanjaan kepada keluarga besok. Jadi kalau Anda biasanya ngasih istri dan anak-anak umpamanya untuk makan 100.000, kasih lebih 200. Jajannya anak-anak umpamanya biasa Anda kasih 10.000, kasih 20.000, dilebihkan. Ya, dilebihkan. Dalam riwayat, barang siapa yang meluaskan rezeki untuk keluarganya di hari Asyura, maka rezekinya selama 1 tahun dilancarkan oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu besok lebihkan rezeki kepada istri dan anak. Ya. Ini resep Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad, saudaranya Sohibul Rotib. Tadi kita kan baca Sohibul Rotib, baca Rotib Haddad, itu bacaan dari Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Ini Habib Ahmad bin Alwi, saudaranya. Beliau mengatakan, saya mengamalkan ini hadis, yaitu melebihkan belanjaan kepada keluarga di hari Asyura, dan alhamdulillah selama bertahun-tahun rezeki saya selalu lancar, kata beliau. Selalu lancar. Oleh karena itu besok disunahkan untuk puasa, kemudian dilebihkan untuk belanjaan untuk keluarga dan anak, dan sodakoh, terutama sodakoh kepada anak yatim. Itu yang lebih diutamakan. Kalau nggak ada anak yatim umpamanya Anda mengasihkan ke fuqara wal masakin, nggak ada masalah. Ya, makanya maaf kebiasaan orang kadang-kadang bikin bubur Asyura. Kalau di Jawa, nggak tahu kalau di sini ada apa enggak. Ya, bubur Asyura. Maksudnya bukan bubur Asyura, maksudnya untuk berbagi, bersedekah. Mereka membuat makanan kemudian dibagi-bagi di hari Asyura. Makanya dinamakan bubur Asyura. Kenapa? Karena dibaginya di hari Asyura. Karena apa? Memang dianjurkan untuk sodakoh. Ya, mudah-mudahan dikasih kemudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi hidayah taufik, dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala urusannya, supaya bisa memperbanyak amal ibadah di hari Asyura. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang mau bertanya sebelum saya tutup, silakan. Ada yang mau bertanya? Puasa Asyura itu memang lebih ditekankannya memang di hari Asyuranya. Kalau memang nggak bisa, ya, sebenarnya puasa Muharram ini mulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Tapi kalau nggak bisa, minimal 9 sama 10, yaitu tadi dan besok, Tasu'a dan Asyura. Kalau memang nggak bisa, minimal besoknya puasa, puasa sehari itu aja. Ya, jadi sebenarnya mulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Kalau nggak bisa tanggal 9 dengan 10. Kalau nggak bisa minimal tanggal 10-nya jangan sampai tidak puasa. Jadi mulai besok diniatkan untuk puasa Asyura. Mau digabung dengan puasa qadha juga boleh. Jadi kalau Anda punya utang puasa bulan Ramadan belum dibayar, sekaligus saja puasa qadha, hukumnya wajib karena Allah Ta'ala, kemudian digabung dengan puasa sunnah di hari Asyura karena Allah Ta'ala. Jadi Anda dapat 2. Jadi digabung kalau masih punya hutang puasa. Ya, jadi minimal besok puasanya. Ya, sebenarnya sekarang dengan besok. Tapi kalau tadi nggak puasa, ya minimal besok, jangan sampai tidak puasa. Ada lainnya? Waalaikumsalam.